Anda kembali di iNews Siang pemirsa. Wakil Bupati Garut Putri Karlina bersama suaminya Maulana Akbar melayat ke rumah duka Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia akibat tragedi pesta rakyat Jumat kemarin. Putri tidak henti meminta maaf kepada ibu korban atas peristiwa yang terjadi. Didampingi Maulana Akbar, suaminya, tangis Wakil Bupati Garut Putri Karlina tak terbendung saat meminta maaf kepada Mela, warga Kampung Sindang Heula, Sukamantri, Garut. Mela adalah ibunda Fania, bocah 8 tahun yang meninggal dunia dalam tragedi pesta rakyat Jumat kemarin. Putri yang berurai air mata terus meminta maaf kepada Mela atas peristiwa yang terjadi. Sementara Mela sudah memaafkan dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Ya, duka juga menyelimuti keluarga Bribka Cecep Saiful Bahri yang meninggal dunia saat mengamankan pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut dan anak Gubernur Jawa Barat. Korban meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil. Sambil memeluk foto sang suami, istri dari Bribka Cecep menangis. Fitri, istri Cecep, terlihat masih syok dan ditemani kerabat dekat korban. Korban diketahui saat ini masih memiliki 3 anak kecil yang membutuhkan sosok ayah. Apa ya? Normal saja gitu ya, Bu? Nggak ada pesan, nggak ada tanda-tanda. Kalau Ibu, almarhum meninggalkan berapa putra, Bu? 3. Masih 2 putra, 1 perempuan. Bribka Cecep adalah salah satu petugas pengamanan perbantuan untuk pernikahan Wakil Bupati Garut Putri Karlina dengan putra Gubernur Jawa Barat Maluka Akbar Putra. Pihak keluarga korban sudah menerima peristiwa ini sebagai musibah. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Ya, usai tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 orang dalam syukuran pernikahan anaknya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku siap diperiksa polisi. Selain itu, anak dan menantu Deddy Mulyadi, Maulana Akbar dan Putri Karlina juga mengaku siap untuk dimintai keterangan. Problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Saya juga tidak mau jadi statement dari saya cukup hanya untuk apa yang akan kami lakukan kepada korban. Kalau secara teknis saya serahkan 100% karena pun Bapak harus ketahui kami berdua mulai dari hari pernikahan menarik diri. Jadi kami hanya mengontrol terakhir dan menanyakan apakah semuanya aman, selesai. Kalau tadi diperiksa sama polisi gimana aja? Kalau itu WO yang berangkat diperiksa oleh Polres. Saya tidak tahu. Bukan saya. Kita hanya menyatakan kesediaan untuk jikalau ada prosedur kami siap sepenuhnya untuk menghadapi. Ya, untuk melengkapi penyelidikan atas insiden yang menewaskan 3 warga di rangkaian pesta pernikahan anak KDM, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di Garut, Jawa Barat. setelah ngambil makanan ya. Pimpin langsung Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat dan Polres Garut melakukan olah TKP insiden maut yang menewaskan 3 warga. Kapolda Jawa Barat mengecek langsung gerbang utama tempat tragedi warga berkerumun dan berdesak-desakan serta alur pembagian makanan gratis. Selain itu, Kapolda juga menanyakan langsung ke sejumlah petugas keamanan terkait sistem keamanan saat acara berlangsung.
Penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Tepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain, sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyelidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Saya rasa itu dulu ya. Siapa yang fokus kepada penanganan membantu. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait olah TKP dan kondisi korban, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews, ada II Solihin di alun-alun Pendopo, Garut, Jawa Barat. Selamat siang II, bagaimana kondisi terkini di Pendopo, Garut? Bisa digambarkan bagaimana saat ini situasinya dan apa hasil dari olah TKP kepolisian di sana? Baik Siva, pasca insiden tersebut yang menewaskan 3 orang warga, 2 diantaranya warga sipil dan 1 anggota polisi di lokasi tempat kejadian perkara. Saat ini warga beraktivitas seperti biasa. Inilah tempat lokasi olah TKP. Ya, baik Siva, situasi di olah TKP ini, di sini ada garis yang sudah dilakukan pihak kepolisian, dan tadi malam para mahasiswa melakukan tabur bunga di lokasi kejadian tersebut. Nah, di sini gerbang yang masuk banyaknya ribuan warga dengan kondisi gerbang ini ukuran diperkirakan 6 sampai 7 meter. Begitu sih Pak. Dan seperti biasa di lokasi ini aktivitas warga seperti biasa. Baik, II, jadi ini adalah lokasi di mana ketiga korban meninggal dunia. Kalau dari hasil olah TKP, apa fakta-fakta terbaru yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Untuk saat ini saya masih menunggu informasi dari hasil olah TKP tersebut. Dan saat ini gerbang yang dipakai warga ini dengan kondisi pintu dibuka seperti ini, Pak, dengan berjubelan warga dan memasuk di kawasan area pendopo ini. Dan di sebelah ini banyak stand-stand, waktu itu stand-stand makanan yang berjejer. Dan di sebelah kanannya ada stand, dan di sebelah kiri juga di sini banyak stand-stand makanan. Ya, II, kalau berdasarkan keterangan warga atau saksi mata yang ada di lokasi kejadian, bagaimana kronologi ketiga korban ini bisa kemudian meninggal dunia di tengah kerumunan warga yang ada di lokasi ini, dan apakah ada petugas keamanan yang berjaga di sana untuk mengurai kerumunan warga saat itu? Saya mendapatkan informasi dari salah satu warga, memang situasi petugas aparat berada di lokasi di sini, dan banyaknya warga yang datang menuju kawasan pendopo ini, seperti kondisinya saling dorong-mendorong karena memang kondisi masuknya ini dengan ribuan tuh terlalu ini gitu, sih Pak, terlalu kecil. Karena kan gerbang ini kan ditutup, tutup buka seperti itu sih Pak.
Baik, lalu kemudian bagaimana dengan kondisi terkini para korban luka yang sempat dirawat di rumah sakit? Baik, Cipa, untuk korban saat ini tinggal 5 orang lagi dan kondisinya semakin membaik dan pihak RSUD Dr. Slamet terus melakukan pemeriksaan terhadap para korban dan hasilnya semakin membaik kondisinya, begitu sih Pak. Baik, Ii, ini kalau dari keterangan Anda tadi berdasarkan kesaksian warga yang ada di lokasi dan juga dari penjelasan polisi, saat kejadian ini gerbang dibuka hanya sedikit sehingga membuat warga berdesak-desakan. Apa alasan sehingga gerbang ini dibuka hanya sedikit hingga kemudian menimbulkan kerumunan warga yang berdesak-desakan di sana? Ya, karena banyaknya antusias warga yang datang ke kawasan pendopo ini, akhirnya warga saling dorong dengan kondisi situasi pengamanan yang begitu ketat juga di sini. Mungkin warga di sekitar ini dia menunggu terlalu lama. Dapat saya informasikan dari para warga, dia dari mulai pagi jam 8 jam 9, sedangkan dimulai itu setelah Jumatan, begitu. Mungkin mereka apakah kelelahan, begitu sih Pak. Baik, terima kasih Ii Solihin melaporkan langsung dari alun-alun Pendopo, Garut, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 3 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka akibat berebut makanan gratis di acara syukuran pernikahan anak Deddy Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina. Menurut sosiolog, kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat berbondong-bondong berebut makanan gratis. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mungkin tidak pernah menduga jika syukuran pernikahan putranya Maulana Akbar dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina akan berujung duka. 2 warga dan 1 anggota polisi meninggal dunia. Diduga korban meninggal akibat sesak nafas dan terinjak-injak warga. Sementara 30 warga lainnya dibawa ke rumah sakit akibat cedera tulang dada dan rusuk, sesak nafas hingga luka dan memar. Peristiwa berawal saat ribuan warga dari berbagai kalangan usia berdesak-desakan demi memperebutkan 5.000 porsi makanan gratis. Kericuhan pun terjadi. Korban berjatuhan. Tidak lama, Deddy Mulyadi meminta maaf atas peristiwa tersebut. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menurut pengamat sosiologi, peristiwa ini terjadi karena akibat faktor kemiskinan. Secara ekonomi, sebagian besar masyarakat masih kekurangan. Masyarakat dengan datang ke situ mengenal KDM sebagai orang yang dermawan, berharap pulang itu membawa sesuatu, bukan hanya yang dimakan, tapi juga berharap kalau perlu ada yang bisa dibawa pulang. Selain faktor ekonomi, Sigit juga menilai peristiwa di acara syukuran anak Deddy Mulyadi akibat tingginya kesenjangan sosial antara kaum elit dan rakyat biasa. Nah, masyarakat antusias datang ke pernikahan anak KDM itu karena kalau mereka bisa datang di acara itu, maka menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang sukses, bagian dari elit. Kasus kematian warga akibat memperebutkan makanan bukan kali ini saja terjadi. Memperhatikan lokasi serta kesiapan aparat keamanan menjadi faktor penting agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat membangun dinding penahan saluran air di Kota Cimahi, Jawa Barat. Satu korban longsor ditemukan selamat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat sedang membangun kirmir di kawasan Padasuka, Kota Cimahi. Korban bernama Usep, 55 tahun, ditemukan meninggal dunia pada kedalaman 2 meter, dekat dari lokasi penemuan satu korban selamat. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena akses menuju lokasi berada di gang sempit dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Longsor proyek bangunan diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil di sekitar lokasi proyek. Setengah 12-an baru bisa terevakuasi, di mana kita tahu ketahanan atau durasi fisik orang yang tertimpa sudah sangat melampaui batasnya. Jasad korban longsor dibawa ke rumah sakit Cibabat, sementara satu korban selamat menjalani perawatan medis. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Menabrak karang, kapal nelayan tenggelam di perairan air Anyer, Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya 3 nelayan terombang-ambing selama beberapa jam di tengah laut. Kami banyak narik, Pak. Bapak berenang, Pak. Yuk. Inilah detik tim Basarnas Pangkal Pinang menyelamatkan 3 nelayan yang terombang-ambing di perairan air Anyer, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Satu persatu dari mereka berhasil diselamatkan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat kapal sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan setelah beberapa hari melaut. Benturan keras menyebabkan lambung kapal pecah dan air mulai masuk membuat kapal perlahan tenggelam. Sambil menunggu bantuan, 3 nelayan bertahan di atas kapal yang hampir tenggelam selama berjam-jam. Betul, kapalnya sudah hampir tenggelam, kemudian POB 3 bertahan dengan di kapal yang hampir tenggelam, terus kemudian ada debris, ada tiang, mereka tergantung atau memanfaatkan alat apung yang ada di kapal. Nelayan diimbau agar selalu membawa jaket pelampung dan alat keselamatan lainnya agar dapat mengurangi kecelakaan saat sedang melakukan aktivitas melaut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya. Di tengah lonjakan harga beras, ratusan warga di Lebak, Banten rela antri berjam-jam demi mendapatkan bantuan beras. Sebanyak 20 kg beras diberikan untuk setiap kepala keluarga. Ratusan warga yang didominasi perempuan dan lansia mengantre berjam-jam sejak pagi untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah di Lebak, Banten. Di tengah kenaikan harga beras, warga antusias menerima paket 20 kg beras dari Badan Pangan Nasional. Syaratnya penerima harus terdaftar dalam penerima bansos dan membawa KTP serta kartu keluarga saat pengambilan beras. Antri di sini, Bu? Dari jam 8 pagi. Oh, dari jam 8 pagi? Iya. Dapatnya berapa kilo, Bu? 20 kilo. 2 karung berarti ya? Iya. Sebelumnya pernah dapat juga atau gimana, Bu? Pernah, udah. Ya udah lama dapat, tapi kan lama ditunda. Ini sekarang dapat lagi, alhamdulillah. Sekarang udah dapat lagi. 20 kilo, jadi 603 alokasi bulan Juni Juli 2025 itu sebanyak 20 kilo. Jadi kemarin itu sebanyak 1.206 karung beras. Adapun bantuan ini merupakan alokasi untuk bulan Juni dan Juli 2025 yang disalurkan di kantor desa setempat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.